selamat datang untuk seluruh tamu undangan, kepada donatur, pemangku kawasan hutan, dan muspika. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk seluruh hadirin pada pagi hari ini yang berbahagia. Kami berharap proses sinergi hari ini kita bangun bersama dan dapat beriringan dengan makna komitmen yang sebenarnya dengan begitu maka tujuan besar daripada proses pengawasan, perlindungan, kelestarian lingkungan hutan khususnya di kawasan hutan Arjuna Ulirang dapat tercapai dan menjadi suatu contoh bagi kita semua. Upacara apel pemberangkatan, penanaman dan penyulaman pohon yang ke-16 tahun pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025 di petak 53F 53G wilayah perhutanan. Terkait kategori peserta, 1. Masyarakat Pecalukan dan sekitarnya, 2. Pelajar dan mahasiswa, 3. Komunitas dan peduli lingkungan, 4. Himpunan penduduk pengguna air minum, 5. Perwakilan instansi dan pengusaha bidang makanan dan minuman, yang ke-6. Pemangku kawasan hutan dan birokrasi Kecamatan Prigen. Saya berharap untuk penanaman ini tidak hanya di kawasan hutan. Hutan sangat-sangat penting karena satu pohon ini bisa menyerap ribuan liter air. Ya. Nah, air yang tersimpan di sini nantinya akan menjadi mata air yang di bawah, sehingga kita yang ada di kawasan hutan di lereng Gunung Ulirang ini tidak kekurangan air. Saya selaku anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Grojogan Sewu ini. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya panjenengan yang sudah konsisten untuk merawat hutan ini, juga masyarakat, juga aktivis pegiat lingkungan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala bencana, yaitu berupa tanah longsor dan banjir. Kalau tidak ada yang peduli dengan hutan, maka apa yang terjadi dampak akhirnya. Dari itu, maka kita semua berterima kasih karena Bapak Ibu sekalian, adik-adik sudah peduli dengan hutan, karena sumber mata air kita kalau tidak ada penghijauan sama sekali, maka sumber mata air kita akan menjadi surut. Marilah kita tanam terus menanam di wilayah sumber mata air, karena kita peduli bukan untuk kita, untuk anak cucu kita nanti. Dan mengucapkan apresiasi, semoga Allah memberikan jalan, memberikan kebaikan, masyarakat Prigen tetap aman, guyup dan sejahtera, dihindarkan dari musibah dan bencana, tetap kompak, rukun dan aman. Terima kasih, semoga Allah meridhoi, memberikan jalan kemudahan, keselamatan kita di dalam dan di luar Prigen. Salam lestari.
Untuk tujuan utama terkait penanaman pohon dan penyulaman saat ini, kita bertujuan untuk penguatan sumber mata air, karena memang semakin bertambah tahun semakin berkurang untuk air sendiri. Jadi masyarakat konsumsi airnya sangat berkurang banyak. Jadi kita berusaha untuk pengembalian ekosistemnya di pengembalian sumber mata air. Untuk penentuan penyulaman itu terkait lahan-lahan kosong. Terus pohon ini pasti dalam 1 tahun itu ada yang tumbang ataupun mati, karena memang faktor dari manusianya itu sendiri atau bahkan dari hewan atau juga dari usia pohon tersebut. Jadi kita selalu rutin untuk melakukan itu semua di wilayah-wilayah tertentu gitu. Kalau bibitnya itu sendiri kita berkolaborasi dengan pegiat dari bonsai atau dari lembaga-lembaga yang lain terkait pengadaan bibit untuk penyesuaian area dan lokasi yang kita tanam, karena tidak semuanya bibit bisa ditanam di wilayah hutan ataupun di daerah dataran rendah. Rencananya kita akan selalu melakukan perawatan, terutama untuk dadak atau membersihkan di sekitaran area bibit. Itu biasanya dari rekan-rekan ini melakukan patroli itu tiap hari Senin, dan untuk gelaran sendiri, gelarannya untuk pembersihan area dan sekaligus edukasi ke siswa-siswa itu 3 bulan sekali. Untuk tantangan mungkin semua organisasi atau semua instansi baik secara formal maupun informal itu sangat perlu diperhatikan ya. Kalau untuk internal di Grojogan Sewu sendiri, tantangannya yang paling utama, kita kan sebelumnya kegiatan kita berporos pada masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi peserta dalam acara kita itu semuanya terkondisikan, aman, terkendali, berangkat secara semangat dan selamat, pulang pun sama seperti kayak gitu. Jadi kita terkait dengan tantangan itu, yang menjadi tantangan untuk sementara ini masih di bagaimana kita melakukan pengamanan atau mengondisikan peserta agar semuanya dapat pulang dengan selamat dan bekerja lagi, beraktivitas lagi sebagaimana mestinya. Untuk kegiatan penanaman kita kan mungkin tidak dilakukan di musim panas. Karena apa? Karena menurut beberapa pertimbangan dari ahli terkait dengan penanaman itu mungkin harus dilaksanakan dalam kondisi atau dalam cuaca musim hujan antara di bulan Desember hingga Januari. Untuk itu kita mensiasatinya, bagaimana kita mensiasati terkait dengan cuaca yang tidak menentu atau musim hujan dan lain sebagainya. Kita bergerak atau melangkah ke arah untuk memberikan sosialisasi, memberikan edukasi terhadap peserta sendiri, baik itu yang secara notaben dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas. Kita memberikan pengarahan untuk membawa peralatan sesuai dengan standar yang berlaku untuk kegiatan outdoor. Harapan besarnya kita sangat-sangat menginginkan semua generasi, semua kalangan, semua lapisan masyarakat itu ikut andil untuk melakukan tujuan besar kita, yaitu melakukan perawatan, penjagaan, serta pelestarian hutan. Jadi untuk yang kawan-kawan yang sudah ikut dalam kegiatan kita dari tahun-tahun kemarin, mungkin pesan saya jangan bosan-bosan. Kalau ada yang perlu dievaluasi, mungkin sampaikan ke panitia, baik secara daring atau secara tatap muka. Kita akan menerima dan melakukan perbaikan di situ, melakukan evaluasi. Dan untuk kawan-kawan kita yang ingin ikut tapi belum ada kesempatan, mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut kepada panitia bagaimana caranya untuk hadir dan turut serta dalam proses besar penjagaan, perawatan, serta pelestarian lingkungan.